يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sidang Jumat yang sama-sama dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia kali ini, marilah kita sama-sama tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtisalu awamirillah, menjalankan, melaksanakan serta mengerjakan apa-apa yang telah menjadi perintah dan titah Allah Subhanahu wa taala. Ijtinabun awamir, ijtinabun nawahi, dan sekuat tenaga meninggalkan bahkan menjauhi larangan-larangan Allah. Jika demikian, insyaallah kita yang hadir pada siang hari ini akan termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang insyaallah semua kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, di hari yang baik ini, di tempat yang mulia ini, sama-sama semua kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apa? Dalam rangka melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Ini semua adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan mudah-mudahan semua karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadi wasilah, menjadi jalan yang semoga kita semakin lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa hari ini kita berada pada tanggal 3 Syawal, yang artinya sudah 3 hari kita berpisah dengan Ramadan yang mulia. Kita berpisah dengan bulan Ramadan yang penuh barokah, yang mana Ramadan itu ibarat madrasah atau sekolah. Ramadan itu ibarat guru bagi kita. Kita sebagai murid daripada guru Ramadan tentu harus banyak mengambil atau harus banyak pandai mengambil iktibar, pelajaran, mengambil ilmu yang diajarkan oleh Ramadan kepada kita. Sebab kita tidak tahu umur kita sampai atau tidak pada Ramadan yang akan datang. Ramadan setiap tahun pasti akan datang, tetapi menjadi pertanyaan bagi kita, sampai atau tidakkah umur kita di Ramadan tahun yang akan datang. Maka beruntung bagi siapapun yang kemarin pada bulan Ramadan kemarin memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah, untuk beramal soleh. Dan rugi bagi kita yang kemarin pada bulan Ramadan kemarin menyia-nyiakan bulan Ramadan dengan melupakan atau meninggalkan amalan-amalan soleh atau ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Setidaknya setelah Ramadan, manusia ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada manusia yang pasca Ramadan itu semakin bertambah rajin ibadahnya. Manusia yang setelah Ramadan semakin bertambah, semakin rajin ibadahnya, semakin giat ibadahnya, semakin meningkat keimanannya. Inilah salah satu tanda orang yang sukses, orang yang Ramadannya makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia itu beribadah bukan hanya di bulan Ramadan saja. Setelah Ramadan pergi, dia teruskan beribadah di 11 bulan yang akan datang. Kalau kemarin di Ramadan kita rajin berangkat ke masjid, maka selepas Ramadan golongan yang pertama ini akan terus berangkat ke masjid. Kenapa? Karena hanya masjid, bangunan yang ada di dunia ini yang dijamin oleh Rasulullah akan ada di surga nanti. Bahkan di dalam sebuah riwayat disebutkan, setiap masjid yang ada di muka bumi ini nanti akan memanggil setiap orang yang ketika hidupnya memakmurkan, yang ketika hidupnya rajin memakmurkan masjid untuk diajak seraya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ketika Ramadan dia gemar membaca Al-Qur'an, maka selepas Ramadan pun tidak ada waktu tanpa membaca Al-Quran di saat dia tidak ada kesibukan sama sekali. Kenapa? Karena dengan membaca Al-Quran itu sebenarnya hakikatnya adalah kita sedang berdialog kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Ramadan dia rajin melaksanakan sholat berjamaah, jangankan yang wajib, yang sunnah pun dia laksanakan secara berjamaah, seperti sholat tarawih dan witir. Maka selepas Ramadan pun tidak ada sholat wajib pun yang dia lakukan tanpa berjamaah. Inilah salah satu tanda orang yang ibadah Ramadannya atau ibadah puasanya makbul atau mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hadirin yang di majelis ini insya Allah masuk ke dalam golongan yang pertama ini. Pantas kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada kita, qad aflaha man tazakka. Nyata beruntung, sungguh beruntung dan berbahagia orang yang terus membersihkan jiwa raganya. Selama Ramadan badan kita, ruhani kita bersihkan oleh Allah, kita bersihkan dari dosa dan noda. Kita tidak berani membicarakan aib orang lain pada bulan puasa. Kenapa? Karena takut. Takut karena apa? Karena puasa kita menjadi sia-sia. Kita tidak berani melihat hal-hal yang bisa membatalkan atau menghilangkan pahala puasa kita. Kenapa? Karena Allah melihat setiap gerak-gerik kita. Selepas Ramadan pun dia akan menjaga ucapannya, dia akan menjaga pandangannya, dia akan menjaga tingkah lakunya. Karena Allah yang disembah pada bulan Ramadan itu sama dengan Allah yang disembah pada bulan-bulan berikutnya. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Dia tidak lupa berzikir, dia tidak lupa mengingat Allah. Dia banyak menyebut asma Allah. Qiyaman wa qu'uda. Di saat dia berdiri, di saat dia duduk, di saat dia berjalan, maka nama Allah akan terus disebut di dalam qalbunya. Fasalla, dia tidak pernah meninggalkan salatnya. Kenapa? Awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-salat. Dia yakin
pada hari kiamat nanti kelak ia akan dihisab pertama kali dari seorang hamba Allah adalah urusan sholatnya, bukan urusan puasanya, bukan urusan zakatnya, bukan urusan hajinya, bukan urusan sedekahnya, tapi sholat yang akan Allah pertama kali hisab nanti di yaumil kiamah. Itu adalah golongan yang pertama, yaitu orang yang setelah Ramadan dia akan istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah seperti pada bulan Ramadan. Lalu kelompok yang kedua, orang yang pasca Ramadan. Ada orang yang kemarin sebelum Ramadan malas beribadah. Ketika datang Ramadan, dia rajin beribadah, dia rajin membaca Al-Quran, dia iktikaf di masjid, bersedekah pun dia rajin. Tetapi selepas Ramadan, dia lupa lagi pada kebiasaannya sebelum Ramadan. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan seakan sirna sama sekali. Bahkan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah, dia akan mudah melakukannya. Dia tidak segan-segan melakukan atau mengerjakan perbuatan maksiat atau perbuatan dosa atau perbuatan yang dilarang oleh Allah. Rajinnya ketika Ramadan saja. Pantas kalau Rasulullah pernah menyampaikan bahwa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Dan seperti inilah, dan seperti semacam inilah termasuk orang-orang yang tidak akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk rugi kita. Di saat Ramadan kita rajin beribadah, di saat Ramadan kita rajin bersedekah, di saat Ramadan kita rajin membaca Al-Quran, tetapi setelah Ramadan lupa segalanya, kembali ke habitat awalnya sebelum Ramadan, yaitu selalu melaksanakan dan tidak segan-segannya dia melaksanakan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka selepas yang golongan kedua ini biasanya selepas Ramadan seolah-olah dia berpesta pora, seolah-olah dia senang berhati karena berpisah dengan Ramadan. Kenapa? Karena siang hari mereka dilarang untuk makan dan minum dan lain sebagainya. Berbeda dengan Ramadan, selepas Ramadan dihabiskan waktunya untuk melakukan perbuatan maksiat yang mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah riwayat diceritakan sesungguhnya iblis laknatullah itu menjerit, menangis sekeras-kerasnya ketika hari raya Idul Fitri. Iblis itu menjerit setiap datang hari raya. Kemudian para keluarga iblis itu akan berkumpul mendatangi ketua iblis. Lalu mereka berkata, apa yang menyebabkan engkau menangis Tuhan? Siapa yang menyebabkan engkau murka? Itu pertanyaan para pengikut iblis. Lalu apa kata iblis? La sayyi'ah, tidak satu pun yang membuat aku murka pada hari ini, kecuali satu yang membuat aku murka pada hari ini. Siapa itu Tuhan? Yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hari ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengikut-pengikut iblis itu bertanya kembali, lalu apa yang harus kami lakukan wahai Tuhan? Oleh karena itu, ini ketua iblis yang memerintahkan. Oleh karena itu, umat Muhammad itu yang telah mendapatkan ampunan dari Allah, maka sibukkanlah hari-hari mereka dengan kelezatan dunia. Sibukkanlah mereka dengan syahwat-syahwat dunia yang sampai akhirnya Allah itu akan murka kembali kepada mereka. Di hari raya, makanan apa yang tidak ada di tempat kita? Semua tersedia, tapi semua itu tidak kita makan sama sekali. Berapa banyak orang yang meninggalkan sholat pada saat dia berjalan-jalan rekreasi di tempat-tempat wisata. Berapa banyak pemandangan-pemandangan
yang menyebabkan mata kita ini menjadi kotor, sampai akhirnya Allah marah kembali kepada kita, Allah murka kembali kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita termasuk golongan yang kedua ini. Kenapa? Karena Ramadan kita sia-sia jemaah. Karena Ramadan tidak ada gunanya kalau kita termasuk golongan yang kedua ini. Dan yang terakhir, ada orang yang sebelum Ramadan, ketika Ramadan, bahkan pasca Ramadan itu sama aja, tidak ada bedanya sama sekali. Dia anggap seperti bulan-bulan seperti biasanya. Sebelum Ramadan dia malas beribadah, ketika Ramadan pun dia tidak mau beribadah. Apalagi setelah Ramadan, lebih jauh lagi demi Allah Subhanahu wa taala. Dosa terus yang dia kerjakan, maksiat terus yang dia laksanakan. Maka jangan salahkan orang lain, atau jangan salahkan siapapun kalau cobaan di bangsa atau di negeri kita ini sampai hari ini belum tuntas sama sekali. Kalau musibah di mana-mana banyak terjadi. Kenapa? Karena yang mengandung musibah dan yang mengundang bencana dan musibah itu adalah kita sendiri. Di surat Ar-Rum ayat 41, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Demi Allah, itu semua akibat perbuatan kita yang mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang semacam ini. Dia sebelum Ramadan, sewaktu Ramadan, setelah Ramadan sama aja dia tetap melakukan dosa, tetap melakukan maksiat. Ketika Ramadan dia tidak melaksanakan ibadah puasa, makan minum seenaknya, padahal dia itu beragama Islam. Di KTP-nya dilihat Islam. Iya, kalau waktu Ramadan dia tidak berpuasa, ketika Ramadan pun dia juga tidak berpuasa. Dia makan minum seenaknya di depan orang yang berpuasa, padahal agamanya Islam. Makan di siang hari, rokok di siang hari, melakukan maksiat di siang hari pada waktu orang-orang pada berpuasa, tanpa ada rasa malu sama sekali. Dulu pernah ada seorang majusi. Seorang majusi ini dia makan sembarangan di depan orang Islam yang lagi puasa. Di bulan Ramadan. Dia itu dimarahin habis-habisan oleh orang tuanya. Karena apa? Karena dia menghormati orang yang berpuasa. Lalu timbul pertanyaan dalam hati kita ini. Kita ini termasuk golongan yang mana? Yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Na'udzubillah min dzalik. Kalau sampai kita termasuk golongan yang kedua, apalagi yang ketiga? Hadirin sidang Jumat yang rahimakumullah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka butuh berapa Ramadan lagi agar kita bisa berubah menjadi lebih baik? Padahal kita tidak tahu berapa lama roh ini bertahan dalam jasad kita. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita bisa bertahan di dunia ini. Dan apabila Allah berkehendak kun fayakun, dan malaikat Israel menjalankan tugasnya untuk mencabut nyawa kita, maka tidak ada daya upaya lagi. Dan segala sesuatu yang bisa mencegah barang sedikit pun kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mari para jamaah yang berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini termasuk golongan yang pertama, yaitu golongan yang menjadi orang yang lebih baik setelah Ramadan. Sehingga tujuan kesan Ramadan yaitu la'allakum tattaqun, yaitu menjadikan kita jadi orang yang bertakwa di hadapan Allah, mampu kita raih bersama-sama sehingga Allah Subhanahu wa taala ridha dan memanjangkan umur kita. Dan semoga Allah berikan kemudahan rezeki buat kita. Semoga Allah berikan kesehatan buat kita, dan kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Supaya apa? Supaya kita bisa terus menambah amal ibadah kita. Supaya apa? Supaya kita terus bisa memperbanyak bekal kita untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat yang kedua ini dapat disimpulkan bahwa ada 3 jenis kelompok manusia setelah Ramadan, yaitu yang pertama, orang yang setelah Ramadan menjadi lebih baik dalam hal apa? Dalam hal ibadahnya, dalam hal akhlaknya, dalam hal amal solehnya. Lalu kelompok yang kedua yaitu orang yang tidak ada perubahan sama sekali setelah Ramadan. Sebelum Ramadan dia suka berbuat dosa, dia suka berbuat maksiat. Saat Ramadan dia rajin beribadah, tetapi setelah Ramadan kembali ke habitat awalnya, suka melakukan dosa dan maksiat. Lalu kelompok yang ketiga yaitu orang yang tidak terpengaruh dengan adanya Ramadan, tetap saja dia berbuat dosa, tetap saja dia berbuat maksiat walaupun sebelum Ramadan, pada saat Ramadan dan setelah Ramadan. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah, semoga kita semua yang hadir pada sidang Jumat kali ini termasuk golongan yang pertama, yaitu golongan yang setelah Ramadan menjadi lebih baik dalam ibadahnya, lebih baik dalam akhlaknya, lebih baik dalam amal solehnya. Dan akhirnya di akhir khutbah kali ini, marilah kita tutup khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa dipertemukan lagi dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Kita diberikan keistiqomahan di dalam beribadah dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadhurana wa takhassana wa ta'budana wa ta'zim taqdirana ya rabbah ya rabbal alamin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah.